Selamat pagi, Mas Mbak Asisten eh, Laboratorium Anatomi. Perkenalkan, saya Gabriel Aura Novena Wibowo dengan NIM K00250911 dari SKDA 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai inhal anatomi di blok 2.1 sistem uropoetika dan reproduksi. Yang pertama, untuk soalnya, jadi seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahannya, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Yang A, jelaskanlah alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. B, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Dan C, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting, kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kolesentesis dan kolpotomi. Nah, jadi yang pertama yakni alur perjalanan oosit sendiri. Jadi setelah terjadi ovulasi di ovarium, tepatnya pelepasan folikel the graft yang sudah matang, oosit sekunder nanti akan dilepaskan ke dalam rongga eh, peritoneum. Nah, oosit ini tapi tidak langsung masuk ke saluran reproduksi, tapi terlebih dahulu ditangkap oleh fimbriae ya, yaitu seperti yang pada gambar ini seperti tonjolan-tonjolan jari di ujung tuba uterina atau infundibulum. Lalu gerakan fimbriae ini akan aktif serta arus cairan peritonealnya itu akan membantu menggerakkan oositnya untuk menuju obstium abdominalnya tuba uterina. Lalu setelah sudah masuk ke tuba uterina, oosit itu akan bergerak melalui beberapa segmen. Yang pertama itu ada infundibulum atau bagian corongnya. Lalu di bagian ampula atau bagian terluas dari tuba uterina, lalu ke bagian isthmus. Di sini itu bagian yang lebih sempit, namun dindingnya itu lebih tebal. Dan yang terakhir itu akan masuk ke pars uterina atau bagian yang sudah menembus dinding uterusnya. Nah, pergerakan oosit di dalam tubanya ini tuh tidak hanya pasif, tapi juga dibantu oleh gerakan silia dari epitel kolumner bersilia dan kontraksi peristaltik dari otot polos tubanya. Lalu, oosit yang kalau misalnya tidak dibuahi, itu akan mencapai kavum uteri atau rongga uterus sekitar waktu 3 sampai 5 hari. Baik, lalu yang kedua, lokasi fe- fertilisasi yang paling sering terjadi yakni ada di tuba uterina. Mengapa fertilisasi paling sering terjadi di ampula tuba uterina? Karena secara anatomis, ampula itu merupakan bagian paling panjang dan paling lebar di tuba uterina. Jadi dia memberikan ruang yang optimal untuk pertemuan antara spermatozoa dan oosit tadi. Selain itu, kondisi lingkungannya di ampula ini juga sangat mendukung proses fertilisasinya. Jadi di situ ada banyak mukosa yang berlipat-lipat, itu akan memperlambat pergerakan oositnya, jadi meningkatkan peluang untuk bertemu dengan sperma. Terus lalu di situ juga ada aktivitas silia yang membantu distribusi spermanya, juga sekresi nutrisi dari epitel tuba uterinanya. Nah, jadi nantinya setelah fertilisasi terjadi, zigot itu akan mulai mengalami pengembelaan atau cleavage sambil nanti dia perlahan-lahan bergerak menuju uterus untuk implantasi. Yang terakhir, yakni nilai klinis dari fornix posterior dan kaitannya dengan kuldosentesis dan koloptomi. Nah, jadi fornix posterior ini kan adalah bagian paling dalam dari vagina dan terletaknya itu di belakang cervix uteri. Nah, secara anatomis, fornix posterior ini berhubungan sangat dekat dengan excavatio recto-uterina atau Poch Douglas, yaitu ruang peritoneum yang paling rendah pada wanita dalam posisi tegak. Nah, kenapa ini penting? Karena pouch Douglas itu merupakan tempat akumulasi cairan patologis seperti darah ketika terjadi kehamilan ektopik ruptur, lalu juga nanah dan cairan asites. Selain itu, dinding antara forik posterior dan rongga peritoneumnya itu juga relatif sangat tipis, jadi dapat diakses secara langsung ketika melakukan vaginal touching melalui vagina.
Lalu apa hubungannya dengan koldosentesis atau dan koloptomi? Nah, jadi kalau koldosentesis atau koldosentesis ini adalah prosedur diagnostik berupa aspirasi atau pengambilan cairan dari eskavatio rectouterina atau pouch Douglasnya, tapi dengan cara penusukan jarum pada fornix posterior wanitanya. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Karena secara anatomis, fornix posterior ini kan merupakan bagian terdalam vagina yang hanya dipisahkan oleh lapisan tipis dari rongga peritoneumnya atau pouch of Douglas-nya tadi. Nah, karena posisinya paling rendah di rongga pelvis, cairan patologisnya itu akan mudah terkumpul di bagian sini. Makanya bisa diambil menggunakan jarum dan tanpa pembedahan. Lalu biasanya kapan sih digunakan kolosentesis ini? Biasanya ketika ada kecurigaan kehamilan ektopik yang ruptur untuk mendeteksi nih apakah ada darah dalam rongga peritoneumnya. Lalu dilakukan juga ketika ada pendarahan intraabdominal yang belum jelas, lalu ada infeksi pelvis maupun asetes pelvis. Nah, di saat ini memang koldosentesis ini sudah cukup jarang digunakan karena lebih banyak digantikan oleh USG transvaginal. Lalu kalau kalau yang kolpotomi ini prosedurnya adalah prosedur bedah yang menginsisi pada dinding vaginanya. Dan yang paling sering itu di fornix posterior. Fungsinya apa? Untuk membuka akses langsung ke rongga peritoneumnya. Nah, sebenarnya dasar anatomisnya itu sama seperti kulosentesis tadi. Jadi prosedur ini tuh memanfaatkan kedekatan antara fornix posterior dengan pouch of Douglas. Tapi bedanya kalau yang kulosentesis itu tidak ada proses insisi. Lalu kapan sih koloptomi ini akan digunakan? Biasanya itu saat ada drainase abses pelvis seperti pada gambar ini, lalu juga untuk mengeluarkan cairan patologis dalam jumlah yang besar dan operasi ginekologi yang minimal invasif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.